Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 bisa mempresentasikan kembali hasil diskusi kami. Tak lupa juga salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Ibu Amalia Nuraini MPD dan teman-temanku yang insya-Allah berbahagia pada pagi hari ini. Oke, langsung saja perkenalan kelompok sebagai berikut. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri pertama, kepada saudara Fudali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fudali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang definisi media pembelajaran. Nah, di makalah ada beberapa pendapat dari beberapa tokoh mengenai media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, media pembelajaran adalah secara garis besar memiliki arti media-media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta membawa informasi dan pesan yang mengandung materi atau bahan ajar dari guru ke siswa. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Fudali. Semoga ilmunya bermanfaat. Selanjutnya akan saya alihkan kepada pemateri kedua, kepada saudara Nur Mubin. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mubin. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar dasar atau landasan penggunaan media pembelajaran. Setidaknya ada 7 landasan penggunaan media pembelajaran yang dijadikan pertimbangan bagi seorang guru dalam memilih media yang tepat, yang sesuai dengan isi dan tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama, landasan psikologis. Proses pembelajaran tidak lepas dari usaha pencarian kebenaran yang terdiri dari kegiatan berlogika, beretika, dan berestetika. Yang kedua, landasan psikologis. Penggunaan media pembelajaran ialah alasan atau rasional mengapa media pembelajaran dipergunakan, ditinjau dari kondisi psikologi pembelajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Yang ketiga, landasan sosiologis. Penggunaan media pembelajaran tidak bisa dilepaskan dengan kondisi sosiologis peserta didik, sebab kondisi sosiologis juga mempengaruhi respon peserta didik terhadap jenis media yang digunakan guru dalam pembelajaran. Sesuai media dengan kondisi sosial anak didik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi media yang digunakan. Yang keempat, landasan historis. Yang dimaksud dengan landasan historis media pembelajaran ialah rasional penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah konsep istilah media digunakan dalam pembelajaran. Yang kelima, landasan teknologis. Definisi teknologi. Pembelajaran adalah teori atau praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Yang keenam, landasan empirik. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara pemanfaatan media dan karakteristik pembelajar dalam menentukan hasil belajar siswa. Pemanfaatan media adalah menggunakan yang sistematis dari sumber untuk belajar.
Yang ketujuh, landasan religius. Menurut Dr. Mahmud Salahuddin dalam bukunya Media Pendidikan Islam menyatakan, ada beberapa dasar penggunaan media, di antaranya adalah dasar religius yang berkenaan dengan penggunaan media pembelajaran. Jadi di sini religius ini adalah tentang keyakinan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada saudara Nur Mubin. Semoga ilmunya bermanfaat. Selanjutnya akan saya arahkan ke pemateri yang ketiga kepada saudara Muhammad Nur Eliapi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilyafi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Fungsi dan media pembelajaran yang pertama adalah membantu memudahkan belajar siswa dan memudahkan para guru untuk mengajar. Yang kedua, memberikan pengalaman lebih nyata. Yang ketiga, menarik perhatian siswa lebih besar. Yang keempat, semua indera murid dapat diaktifkan. Yang kelima, lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Yang keenam, dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Sedangkan menurut Encyclopedia of Educational Research, nilai atau manfaat media pendidikan yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalitas. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar yang penting untuk perkembangan belajar, dan karena itu pelajaran lebih mantap atau lebih bagus lagi, lebih keren lagi. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata seperti fungsi yang di atas tadi. Yang kelima, terakhir, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Terima kasih, sekian. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nur Eliapi atas materinya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan saya arahkan ke pemateri keempat kepada saudara Khairul Ihsan Alamsyah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran yang tidak dapat diproyeksikan. Media pembelajaran ini dikenal dengan sebutan media pameran atau display media. Jenis-jenis dari media pembelajaran ini antara lain yaitu yang pertama adalah media realita, yang kedua adalah media model, yang ketiga adalah media grafis. Yang pertama adalah media realita. Media realita adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Contohnya yaitu untuk mempelajari binatang langka, siswa diajak untuk melihat badak yang ada di kebun binatang. Yang kedua adalah media model. Media model adalah benda tiruan yang memiliki wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda sesungguhnya. Ya, contohnya seperti bangunan mini tower Monas. Yang ketiga yaitu media grafis. Media ini tergolong ke dalam media visual yang menyalurkan pesan-pesannya lewat simbol-simbol visual. Contohnya ya berupa gambar atau foto. Selanjutnya yaitu media elektronik. Media elektronik adalah media yang dapat diproyeksikan melalui energi listrik. Contohnya ya seperti film. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Adib. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri keempat. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri terakhir atau pemateri kelima kepada saudara Muhammad Adib Zulfana Topan. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan media pembelajaran. Dalam penggunaannya, jenis-jenis teknologi dan media sangat dibutuhkan guru dan siswa dalam membantu kegiatan pembelajarannya. Namun, secara umum, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penggunaannya. Di antara kelebihan media pembelajaran yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata, tertulis dan lisan belaka. Kemudian mengatasi perbatasan ruang maupun waktu, seperti
objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas atau gambar. Kemudian, peristiwa yang terjadi di masa lalu juga bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film atau video. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, hal ini dapat menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Kemudian, jika kita lihat kelebihan dan kekurangan dari jenis medianya, misalnya media cetak, kelebihannya perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan. Kekurangannya, sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Kemudian media visual. Kelebihannya, memungkinkan terjadinya proses pengajaran yang lebih mudah dan cepat, serta memperlancar pemahaman. Kekurangannya, memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Kemudian, media audio visual. Kelebihannya, menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari lebih banyak materi, karena media ini memadukan dua unsur, yaitu audio dan visual. Kekurangannya, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada kelima pemateri kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kelima pemateri kita tadi bisa kita ambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini saya mohon agar bisa teratur komen menanya di komentar di YouTube ya. Silakan secara teratur. Kami persilahkan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Going under in the sun, I fear there's no end to see.